Rayyan. Rayyan. Rayyan adalah nama pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Surat apa Rayyan? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mabsus. Amma man saqulas mawazinu fa ma adraka ma hiya min. Jangan menilai orang dari casingnya. Jangan menilai dari kaos. Kusangka orang PDIP tadi. Apa yang dibaca nak? Al-Mulk. Makin berkaos makin panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah enaknya kalau baca Quran rame-rame. Yang enggak hafal enggak ketahuan. Kau hafal tadi? Enggak. Terus ketika mulut kau bergerak, manggil aku dulu. Hati bapak ibu anak yang baik-baik ini kena narkoba. Sampai hati ibu anak-anak yang hafal surat bagus, bacaannya yang soleh, mendengarkan ceramah ustadz kena narkoba, dirusak otaknya. Mau ibu? Kalau memang kita sayang sama anak-anak ini, berjihad kita melawan narkoba ini. Takbir. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, macam jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Bersidang di parlemen nanti bersama Bapak Haji Musa Rajeksa mengeluarkan undang-undang Muhammad. bukan perbu, bukan perda, bukan pergub, tapi Baca Quran undang-undang. itu Walaupun dia ibadah. dari dapil Sumatera Utara, Ibu bisa tapi baca insya Quran. Allah undang-undang itu bermanfaat untuk Sholat seluruh itu Indonesia, ibadah. insya Allah. Bisa kita sholat, Bisa ibu melakukan itu? zikir itu ibadah. Tidak, saya pun tak Bisa bisa kita melakukan zikir. itu. Kenapa? Karena Ada kita bukan ibadah anggota DPR hebat, RI. besar, Mau jadi anggota pahalanya DPR RI? mengalir, tapi Jangan kita berat, tidak bisa biar mereka aja. melakukannya. Mau saya kasih tahu? Enak jadi anggota dewan itu Pak Ustaz. Ada Ada ibadah mobil dinas, ada hebat, rumah dinas, ada mengalir pahalanya,
hari kiamat, tapi saya, ibu, bapak tak bisa melakukannya. Apa itu? Mengeluarkan undang-undang di parlemen supaya pengedar bandar narkoba dihukum mati. Setuju? Siapa yang bisa menyuarakannya itu di parlemen? Namanya Haji Sugiat Santoso. Dialah yang akan bersidang di parlemen nanti bersama Bapak Haji Musa Rajeksa, mengeluarkan undang-undang, bukan pergub, bukan perda, bukan pergub, tapi undang-undang. Walaupun dia dari dapil Sumatera Utara, tapi insya Allah undang-undang itu bermanfaat untuk seluruh Indonesia, insya Allah. Bisa ibu melakukan itu? Tidak, saya pun tak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita bukan anggota DPR RI. Mau jadi anggota DPR RI? Jangan, berat, biar mereka aja. Enak jadi anggota dewan itu Pak Ustadz. Ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada bini dinas. Tapi resikonya besar karena dia beban amanah. Maka kita doakan supaya anggota DPR RI yang hadir maupun yang tak hadir, mereka memperjuangkan ini di parlemen. Parlemen, parle artinya bercakap. Apa arti parle? Bercakap. Parlemen tempat bercakap. Mereka digaji dari APBN untuk bercakap. Maka kalau dia tak bercakap, berarti dia makan duit? Nggak ada yang ngomong begitu. Mana kita berani, ada orangnya. Mereka turun. Banyak anggota DPR sudah terpilih, tak mau lagi turun. Betul? Sangka hujan, rupanya drone. Lambaikan tangan ke drone. Agak setengah jam lah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bi hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu cara menolak drone. Langsung hilang ya kan? Asal datangnya lagi sholat lebih. Bapak anggota DPR kami hebat, rajin baca Yasin biasa. Bapak DPR RI kami hebat, rajin sholat duha biasa. Itu bukan ibadah. Semua orang bisa melakukan itu, betul? Emak-emak pun bisa melakukan itu. Ibadah DPR RI adalah mengeluarkan undang-undang supaya bandar narkoba, pengedar narkoba hukum mati. 2029, 2030 pemilihan DPR RI disyaratkan kalau berani mengeluarkan undang-undang baru kami pilih. Kalau tak berani kami tak pilih. Siap? Insya Allah mereka berdua ini orang-orang yang berani. Menurut Bapak Ibu berani mereka ini? Dan bunyinya macam tak yakin bilang. Ini orang angkatnya ada tak laki-laki. Kenapa perempuan semua tengok? Laki-laki mencari nafkah. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Selamat dari narkoba. Selamat dari pelakor. Dari bunyi aminnya itu membuktikan bahwa ibu-ibu lebih takut pelakor daripada narkoba. Biarlah lakiku pakai narkoba Pak Ustadz, asal datang dia lagi.
DPR RI. Begitu banyak penduduk di Kabupaten Langkat ini yang duduk menjadi pemimpin raja. Bahasa Persianya raja itu bahasa Persianya syah. Apa bahasa Persianya raja? Syah. Itulah namanya syah. Syah itu artinya raja. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Dikasih dia nama syah supaya dia menjadi raja. Apakah Langkat ini masih kerajaan? Masih. Dulu Kesultanan Langkat, sultan-sultannya kaya raya. Karena yang lain masih menanam tembakau, di Langkat ini sudah ada minyak menyembur dari bumi. Inilah Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu, negeri yang penuh dengan keberkahan. Belum lagi ada minyak di Saudi Arabia. Saudi Arabia masih makan rumput, rumput pun tak tumbuh. Tapi di Langkat sudah ada minyak. Kira-kira hebat tak Langkat ini? Bangga tak jadi orang Langkat? Tapi bertambah pula 2 drone ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita support Bapak Haji Syah Afandin SH. Beliau sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau mensupport jihad narkoba kita hari ini, insyaallah. Amin. Pemimpin itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Dari mulai sholat rakyatnya. Ibu sholat, bapak sholat. Alhamdulillah, beliau mengajak semua masyarakat sholat. Beliau membuatkan tempat khusus untuk sholat. Itu menunjukkan pemimpinnya takut kepada Allah. Kita doakan beliau amanah. Membangun jalan tugas pemerintah, betul? Bupati sekarang, gubernur tak bisa membangun jalan. Kenapa? Efisiensi, tak ada duit. Tapi menegakkan hukum untuk bandar pengedar narkoba bisa atau tak? Bisa, karena tidak perlu APBD. Yang perlu adalah ketegasan, sikap. Ini hari ini bupati-bupati seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, acara kami ini memang namanya Tablik Akbar, tapi tak ada judulnya. Tablik Akbar, tak ada judulnya. Aku pun bingung apa yang mau sampaikan. Rupanya disampaikan tadi oleh anak-anak muda kita. Hari ini rupanya kita adalah jihad narkoba. Barulah saya paham kenapa tak ada judulnya. Cukup dengan daun-daun aja. Dan itu daun ganja atau apa itu. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah bupatinya mendukung, insya Allah jihad melawan narkoba ini berhasil. Amin. DPR RI berjuang di Jakarta, bupati berjuang di wilayah kekuasaannya di Kabupaten Langkat. Kalau daerah lain mau macam Langkat, maka jadikanlah bupati Langkat ini jadi gubernur. Dari tepuk tangan yang gak yakin orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kabupaten kota lain meniru program hari ini. Serentak kita di Nusantara, jihad melawan narkoba. Takbir. Kalau aku udah takbir itu berarti udah 20 menit ceramah. Biasanya kalau udah takbir 20 kita tengok, kalau ada menguap 4 orang berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, DPR RI sudah, bupati sudah, apalagi yang belum? Ibu Syahrini Surbakti. Itu kata protokol tadi. Ibu wakil bupati menyuarakan suara perempuan. Jadi sudah seimbang, ada laki-laki dan ada perempuan. Kira-kira yang paling ditakuti orang sekarang laki-laki atau perempuan? Ustaz Somad, ini nampaknya sekarang tersenyum ini. Beberapa bulan yang lalu inilah yang paling sangar mengamuk-ngamuk waktu bantuan lambat dulu.
Kata siapa? Kata Pak Kapolres. Polisi aja ngeri menghadapi kalian. Kalau ada orang mau jual kulkas, yang dicarinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada orang mau iklan mobil, yang didekatinya didekati sales laki-laki atau ibu-ibu. Begitu hebatnya peran ibu-ibu. Kalau rumah tangga itu hancur gara-gara bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi peran ibu luar biasa. Kalau saya ceramah ada 100 bapak-bapak yang berani bercakap di rumah tinggal 50. Yang didengar bininya tinggal 20. Yang diamalkan bininya tinggal 10. Tapi kalau saya bercakap kepada 100 perempuan sampai ke rumah jadi 200. Kenapa? Karena lakinya dipaksanya, kau ikut, kalau tidak didengar anaknya jadi 300, didengar menantunya jadi 400, didengar cucunya jadi 450. Karena yang satu belum punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum jumpa jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Tengok yang bilang amin ini udah tua-tua. Untuk anak kami Pak Ustaz, kalau aku tengok dari senyum masyarakat Langkat ini Langkat ini makmur dan sejahtera. Dari mana Ustaz tahu? Nampak dari tatapan matanya dan senyumnya yang lepas. Ini nampaknya orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Orang kalau banyak masalah senyumnya tertahan. Setelah mati kita mancingnya senyumnya tertahan. Lepas. Ini orang yang gak ada masalah dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ibu sanggup mengontrol anak di rumah. Kau pergi sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kukasih kau beli apa. Sanggup? Ibu masih sanggup merepek? Selama ibu masih berani bercakap, selama ibu masih kuat merepet, insya Allah anak-anak selamat dari narkoba. Tapi kalau ibu sudah diam macam orang stroke, Bu, anak ibu ku tengok pakai narkoba, biarlah. Saya anak pertama, laki-laki. Adik beradik 2 orang, adik saya laki-laki. Kami selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras. Kenapa? Karena emak kami garang. Tak ada tawar-menawar. Pernah kami pulang sekolah, kami tengok berserak botol-botol di ruang tamu. Botol apa nih, Mak? Kuperiksa lemari kalian tadi, kusangka minuman keras. Itu minyak wangi, Mak. Berserak botol minyak wangi. Zaman dulu belum ada handphone, surat-surat cewek kena sensor. Itu maka saya selama di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Karena tegas. Tapi mak saya di Indonesia, saya di Mesir. Menengok wajah perempuan pun terbayang muka dia. Jadi hubungan ibu dengan anak mesti kuat. Kenapa anak-anak sekarang tak ingat dengan emaknya? Karena emaknya sibuk mengurus skincare. Betul. Kecuali yang di Langkat ini. Ini semuanya penghuni surga semua. Kalau emaknya solihah, insya Allah anaknya apa pula soman. Tapi kalau emaknya nyiblorong, sundel bolong, emak lampir, suster ngesot, aku sampai sekarang heran tak kenapa. Kenapa lah hantu ini kebanyakan perempuan? Ini blorong, sundel bolong, nyiroro kidul, suster ngesot. Kenapa lah? Tolong Komisi Perlindungan Perempuan, kalian tambah hantu laki-laki. Hantu laki-laki tak banyak, gendurwo. Itulah cuman. Apa lagi? Pocong ada laki-laki, ada perempuan. Sejahat-jahatnya pocong, tertutup rambutnya. Maka kalau ada perempuan tak bertudung berarti lebih jahat dari
Enggak ada aku bilang begitu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak ibu ini dari narkoba ya. Ada seorang ibu, anaknya pecandu narkoba, ditangkap polisi, lepas pakai narkoba lagi. Akhirnya taubatnya kenapa? Kenapa anaknya taubat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Itu kalau ceramah di TV. Di bawahnya air zam-zam satu jerigen, berputar dia keliling Ka'bah 7 kali. Doanya tak berubah-berubah, hanya satu doa: berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti dari 7 putaran. Setelah itu dibawanya balik air zam-zam ini pulang, dipanggilnya anaknya, sini kau setan. Jangan memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik, panggillah dengan dia yang baik. Hai calon Bupati Langkat, hai calon anggota DPR RI Komisi 13. Begitu cara manggil anak. Siap? 7 putaran. Berhenti dari narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Diminumkan, dimandikan, sehat anaknya, masih hidup sampai sekarang. Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu punya senjata. Apa nama senjatanya? Sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Perlu disebutkan hajatnya, jangan sebutkan dalam hati aja. Jangan sebutkan hajatnya. Kalau didengar nanti kawan payah. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba. Usolli sunnatal hajat. Kalau yang sebelah itu nanya, kenapa anak kau? Urus saja urusan kau, yang mau urus urusan aku. Jangan dilafazkan niatnya kuat-kuat, apalagi sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba, pasti sampai ke polwan. Sholat sunat hajat. Ustaz sholat? Ya. Saya habis ceramah ini mau undang Ustaz ke rumah. Oke, I'm coming. Rupanya habis makan sotong Langkat, ini lancar bahasa Inggris kita. Saya pun datang. Habis makan, Ustaz, ada yang mau kutanyakan sama Ustaz. Kenapa gak tanya di masjid tadi? Ini rahasia Pak Ustaz. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Anakku kena narkoba Pak Ustaz. Tolong Ustaz doakan. Aku belum jumpa lagi doa narkoba. Sudah kubuka Quran, kubuka hadis, kubuka kitab, nggak ada jumpaku Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Nggak ada. Tolonglah Pak Ustaz, anakku kena narkoba. Tunggu sebentar ya, ku cari doa-doa di handphone ya. Yang mau catat silakan catat. Siap? Kosong 8 13 1144 2193 08 13 1144 2193. Doa apa ini Pak Ustaz? Nomor BNN. Gimana caranya Pak Ustaz? Telepon nomor ini, nanti BNN akan menangkap. Takut aku Pak Ustaz, nanti anakku tertangkap. Mau anaknya kena narkoba, ketergantungan, resikonya 3. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Pilih mati. Akhirnya mau tak mau anaknya ditangkap. Bulan depan saya jumpa lagi. Apa kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ditangkap. Bulan depannya jumpa lagi. Apa kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anaknya sudah mulai sehat. Tak lama saya datang, anaknya sudah menggendong anak bersama istrinya sehat. Orang yang kena narkoba tak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit mesti diobati. Di mana sekarang anak? Masalah membohong tak perlu gua jadi. Pandainya kalian itu. Anak kau di mana sekarang? S2 di Bandung. Padahal BNN. Tapi bohong lah kita Pak Ustaz, S2. S2 itu maksudnya sakit saraf.
Siap? Apa yang siap ini? Jangan sembunyikan anak, jangan lindungi anak. Ini kenapa Ustaz sampaikan ke ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibunya berani, insya Allah bapaknya berani. Kenapa? Karena yang berkuasa itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Mengaku orang semua. Di rumah Kapolda ada Kapolri. Paham? Mini polisi itu lebih tinggi lagi. Kenapa Ustaz sebut Kapolda? Karena Kapolres ada di sini, gak enak kita. Kita doakan semuanya aman-aman dan baik-baik saja insya Allah. DPR RI sudah, Bupati sudah, ibu-ibu sudah. Tadi saya mulai tausiah jam 5:15. Sekarang sudah jam 5:15. 30 menit di sudut kiri. Sekarang saya pindah 30 menit di sudut kanan. Mesti adil. Macam orang berbini dua. Ini kamera ini pindah ke sana. Mana nampaknya aku lagi? Ini pun kameramen pindah ke sana. Nanti nggak lengkap videonya. DPR RI jihadnya sudah jelas. DPR RI jihadnya sudah jelas. Sudah. Bupati jihadnya sudah jelas. Sudah. Ibu-ibu jihadnya sudah jelas. Sudah. Bapak polisi. Polisi jangan disindir-sindir. Nanti ditilangnya kita. Polisi juga manusia. Ibu punya anak polisi. Ibu punya menantu polisi. Ibu punya keluarga polisi. Maka polisi adalah bagian dari keluarga kita. Betul? Kita doakan polisi punya keberanian untuk memberantas narkoba. Doa ibu untuk anak sudah. Doa ibu untuk suami sudah. Pertanyaannya, pernahkah ibu mendoakan polisi? Pernah Pak Ustadz. Ya Allah, polisi yang menilangku itu matilah dia. Doakan polisi supaya dia bisa berjihad dengan seragamnya. Amin. Doakan polisi khusus reserse narkoba supaya dia berjihad dengan pistolnya. Pak, duduk Pak. Kalau sampai orang ini mengamuk, aku tak tanggung jawab. Soalnya ceramahnya tentang jihad ini. Tolong bapak-bapak yang ada di sini duduk Pak. Abang Kokam pindah kemari Bang Kokam. Enggak mau jatuh. Ya. Ini Langkat ini aman atau tak aman? Aman. Kenapa ada besinya? Justru karena ada besinya inilah menunjukkan Langkat ini aman. Karena di Sumatera Utara ini udah banyak besi hilang. Di Langkat masih ada besi, berarti masih aman. Saya singgah di Kisaran, lewat di kuburan Cina. Di samping itu ada kuburan Islam. Ku tengok udah nggak ada besinya lagi. Besi-besi yang di dalam pun tercabut. Tapi Langkat masih ada besi. Nggak tahu habis acara ini entah hilang juga besinya. Besi Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika masih ada lagi. Kita doakan supaya Langkat ini aman dan damai. Kenapa Ustaz ceramah ini berapi-api? Karena yang ada di sini masih aktif, bupatinya aktif, DPR RI-nya aktif, anggota dewannya aktif, dan tim tentara TNI-nya aktif, dan polisinya masih. Saya kalau di masjid, di tempat orang pensiun, kayak gini ceramah saya. Paling, marilah kita ingat mati. Kenapa berapi-api Ustaz? Supaya mereka yang aktif ini berjihad melawan narkoba ini insya Allah. Amin. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih ada, pakai untuk jihad narkoba. Takbir. 40 menit. Jangan nanti sesudah seragam diambil negara, pistol sudah ditarik pemerintah, sudah pensiun,
datang menjumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif. Udah pensiun terus. Pistol besi udah diambil negara. Tinggal pistol air. Mau lanjutkan, ada pula anak-anak gak enak. Di tempat lain kalau saya ceramah, bapak-bapak. Di tempat lain kalau saya ceramah, ibu-ibu. Di tempat lain saya ceramah, nenek-nenek. Tapi di Langkat saya ceramah, anak-anak fokus mendengar. Naikkan 4 orang anak ini ke atas. Yang pakai jubah ini calon alim ulama. Yang pakai kemeja anggota DPRD. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Kaos satu lagi pengusaha pesawat terbang. Udah kalian foto? Udah. Dipoto, dicetak sebesar Bollywood. Nanti tahun 2026 kami jumpa, 2036, 2046, 2056. Nanti mereka ini akan jadi pemimpin Sumatera Utara, pemimpin Indonesia. Di 2056 nanti mereka ini akan mengundang aku lagi ke Langkat. Waktu itu kalian udah mati semua. Aku masih hidup. Iya kan? Iya kan? Bacakan dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hebat. Apa surat yang mau dibaca? An-Nas. Karena habis itu nggak ada surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, tunggu. Karena dia tahu ada nama Ustaz Somad di sini. Siapa namanya, nak? Rayyan. Rayyan. Rayyan adalah nama pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Surat apa, Rayyan? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mabsus. Wa amma man saqulas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jangan menilai orang dari casingnya. Jangan dia pakai kaos. Kusangka orang PDIP tadi. Apa yang dibaca, nak? Al-Mulk. Makin berkaos makin panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah enaknya kalau baca Quran rame-rame. Dia nggak hafal, nggak ketahuan. Kau hafal tadi? Enggak. Terus ku tengok murid kau bergerak. Malu aku diri.
sampai hati bapak ibu anak yang baik-baik ini kena narkoba. Sampai hati ibu anak-anak yang hafal surat bagus, bacaannya yang soleh, mendengarkan ceramah ustadz kena narkoba, dirusak otaknya. Mau ibu? Kalau memang kita sayang sama anak-anak ini, berjihad kita melawan narkoba ini. Takbir. 50 menit. Nah, turun nah. Jihad DPR RI sudah, jihad polisi sudah, jihad bupati sudah. Saya masuk pesantren Darul Arafah. Tahu pesantren Darul Arafah? Di Lau Bakri, Deli Serdang. Tahun 1993. Tahun berapa? 1993. Nama guru saya, dengar baik-baik. Masih serius? Masih fokus? Nama guru yang mengajar mendidik saya namanya Ustadz Zikmal Fuad. Sekarang jadi mursyid Tarekat Naqsabandiyah Besilam Langkat. Nama lengkapnya Syekh Al-Mursyid Dr. Tuan Guru Zikmal Fuad. Guru saya yang menasehati saya kalau saya silap, saya salah, yang berani menegur saya. Jangan sampai mengaji tak begu. Jangan sampai mengaji tak berguru. Kalau masih ada guru, kalau ada orang langkat tidak berguru, berarti dimakan hantu. Ayam mati di lumbung padi, padinya banyak. Orang dari Sumatera Barat, orang dari Riau datang kemari mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah ke Besilam Langkat. Bisa-bisanya orang Besilam belum bersuluk, orang Besilam, orang Langkat, orang Sumatera Utara, orang Setabat, orang Binjai belum lagi mengambil. Saya nggak mau nunjuk satu-satu. Ibu sudah tarekat atau belum? Ibu sudah baiat? Saya nggak mau mempermalukan orang. Sadar diri, tahu diuntung, maka mesti kita mengambil baiat zikir la ilaha Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, tapi pikiran mengingat gaji 13. Namanya zikir gaji belum turun. La ilaha illallah, mulut menyebut la ilaha illallah, tapi hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Ditanamkan Allah di dalam jantung. Wah, ini kenapa ada duit dalam kereta ini? Ini duit yang masuk untuk Yayasan Zayan Insani Sejahtera, pendidikan yang ada di Langkat dan Medan, tidak untuk Ustadz Somad. Bukan dibawanya ke Riau untuk pesantren Az-Zahra, tidak, seperak pun tidak. Itu 100%. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sengaja pakai plastik, tidak pakai kotak, supaya kalau yang lupa bawa duit bisa masukkan cincin emas, gelang emas, rantai emas, yang ada gigi emas masukkan di situ. Gimana perasaan ibu setelah menengok duit lewat tadi? Jantung agak bergetar sedikit ya. Biasanya jantung ini kalau dia bergetar normal bunyinya begini. Tapi kalau menengok sumbangan lewat, biasanya jantung ini gak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Supaya menenangkan hati, mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang bisa menghilangkan susah hati, tinggal satu-satunya zikir.
kepada harta, sirna. Berharap kepada suami, berbini lagi. Berharap kepada istri, mati. Berharap kepada kuasa, ditangkap KPK. Hanya harapan tinggal satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tapi berzikir tak bisa tak berguru. Berzikir mesti berguru, Pak. Saya berjumpa dengan ibu-ibu membawa tasbih sebesar tali kapal. Ustaz Somad, aku berzikir tidak pakai guru. Aku sudah kasap. Kasap itu artinya tersingkap hijab. Aku bisa menengok tamu yang mau datang. Kalau aku bawa mobil, nampak aku mobil yang mau lewat dari balik bukit. Semua yang tersembunyi nampak. Aku pula takut. Ditengok yang tersembunyi. Lalu saya tanya, ibu berzikir ini berguru? Tidak. Ada mursyidnya? Tidak. Berzikir sendiri? Iya. Saya tanya ibu, jawab dengan jujur. Iya. Makin tersingkap hijab ini, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Saya bertanya ke dia, bukan ke sini. Apa kata dia? Aku semakin tersingkap hijab ini, aku makin lupa sama Allah. Aku sibuk mau tahu isi hati orang. Aku sibuk siapa tahu datang hari ini. Saya bilang itu bukan kasab ilahi, itu kasab syaitani. Ibu berzikir tidak berguru. Apa yang dicari orang pakai narkoba ini? Mau menenangkan hati. Di kantor ditekan atasan, balik macet, kena tilang. Sampai di rumah ditekan bini. Akhirnya dia pakai ganja, pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Akhirnya dia error, akhirnya dia susah, akhirnya dia melarat. Tidak ada jalan lain kecuali berzikir. Bersuluk di bersilam 24 jam, 12 bulan, 360 hari terbuka, tidak tertutup pintu untuk berzikir. Silakan datang. Kami aja jauh-jauh datang dari Riau, datang orang dari Malaysia, dari Batu Pahat, datang ke Bersilap. Bisa-bisanya orang Setabat, orang Langkat tidak mengambil baiat zikir, dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Talqin namanya, la ilaha. Mudah-mudahan suami ibu selamat dari narkoba. Anak-anak kita semua selamat dari narkoba. Yang kita bisikkan adalah waktu anak lahir, apa yang kita bisikkan ke telinga anak? Ada ibu bisikan, nanti kau kuliahkan sampai ke Jepang S3. Gak ada. Waktu mau mati, apa yang dibisikkan? Kalau anak kita sibuk dengan zikir, nanti saat kita mau mati yang dibisikkan yang ke telinga kita, la ilaha. Tapi kalau tak disibukkan dia dengan zikir, dengar cakap saya. Nanti yang dibisikkan yang ke telinga ibu, mana surat tanah? Allahumma khtim lana bihusnil. Dituliskan Allah di sini. Allah kena hujan hilang. Dituliskan Allah pakai kertas Allah. Sebulan 3 bulan hilang. Tapi kalau batu yang dipahat, tulisan Allah di batu takkan hilang. Memahatkan tulisan di batu, bahasa Persianya Naqsabandi. Apa bahasa Persianya? Naqsaban. Naqsaban artinya memahatkan Allah ke dalam tangkai jantung yang berdegup, yang berdetak. Maka kalau sudah ditalkinkan, tak lepas dia. Allah, 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 Allah. Sambil memasak Allah, sambil di kantor Allah, jadi bupati Allah, jadi DPR RI Allah, jadi polisi Allah. Tak putus Allah, Allah, Allah. Sampai akhirnya mati dalam kalimah la ilaha illallah. Takbir. 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang sudah berdeklarasi jihad narkoba, mudah-mudahan anak muda Langkat, apapun nama organisasinya. Apa tadi organisasi yang membacakan jihad? BKPRMI. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung insya Allah. Aku tidak tertarik dengan BKPRMI Pak Ustadz. Kau tertarik dengan apa? Aku tertarik dengan Kokam karena punya seragam. Aku bergabung dengan Kokam Muhammadiyah. Aku NU Pak Ustadz, bergabung dengan Banser. Ada Banser? Banser ada.
Aku Pak Ustadz tadi foto dengan anak Ibu Wakil Bupati Pemuda Pancasila PP. Saya ada kartu saya, 2 kartu PP, PP Riau dengan PP Sumatera Utara. Yang lain belum ngasih kartu, nanti belakang. Mau ikut PP, mau ikut IPK, mau ikut Kokam, mau ikut Panser, insya Allah ini organisasi diakui di Indonesia, ada ketuanya, terjaga, terpelihara. Jangan sendirian. Man syadda finnar, tapi sendirian masuk neraka. Berjamaah. Ini acara hari ini luar biasa persiapannya. Kalau ada di antara ibu yang sakit kepala berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulans sudah siap. Sebelah kiri ada di sini, di belakang ada satu. Nah ini, bahkan pintunya udah terbuka, tinggal masuk aja. Ini mobil ini disediakan bupati gratis. Naik mobil ini syaratnya 2, kaget sama mati. Ada yang siap? Saya tahu. Kenapa Ustaz tanya kalau udah tahu? Untuk mengetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau jamaah itu udah tak sadar, kita tanya, ada yang siap? Ya saudara Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Pulang kayak singgol-singgolan dia. Pulang kita, jangan parkir payah. Sini aja kita tahankan dalam penderitaan ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Mau memeluk? Alhamdulillah selama sampai hari ini yang mau memeluk saya ini anak-anak. Jadi mana anak gadis lagi? Kasih duit 100, duit itu udah habis. Nanti gue ganti. Dan dipoto. Ustadz Somad, tolong datang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada yang sedang sakit demam dan dia menyebut Ustadz Somad. Getar jantung. Siapa yang sakit ini? Mertua gue. Alhamdulillah, udah nenek-nenek. Nah, pas aku sedang mengajar, datang satu lagi. Ustadz, tolong Ustadz, dia minta peluk. Sedang demam panas. Siapa? Anak kecil. Anak umur 5 tahun. Saya peluk, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Doakan. Jadi kalian pikir jadi Ustadz ini gak ada godaannya. Kurus, hitam, pesek, jelek. Untuk korupsi gak bisa, karena gak ada jabatan. Tapi kalau mau jahat, tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku bidadarimu. Artinya apa? Setiap orang berpotensi untuk jahat. Siapapun bisa jahat. Maka kita kawal ini. Saya insya Allah dikawal oleh Bapak Ibu semua. Mengawal saya. Istri mengawal suami. Suami mengawal istri. Ibu siap mengawal Bapak? Insya Allah. Dari mukanya aku tengok memang security syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira isi ceramah saya hari ini bisa dipahami? DPR RI berjuang dengan caranya, Bupati berjuang dengan caranya, ibu-ibu berjuang dengan caranya, polisi TNI berjuang dengan caranya, Ustadz alim ulama berjuang dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama, supaya Indonesia selamat dari narkoba. Ibu pernah menengok orang pakai pengedar narkoba kena pancung? Pernah? Masih mau mendengar cerita ini? Kalau aku ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Aku udah mau mati. Saya pergi ke Jeddah. Tahu Jeddah?
Di Jeddah tuh ada pasar masjid di tepi Laut Merah, namanya Corniche. Apa namanya? Corniche. Saya mau nyari nomor handphone, karena nomor handphone Maroko tak laku di Saudi Arabia. Tiba-tiba saya tengoklah ada ambulan. Hah? Ada ambulan di dekat masjid Corniche. Biasanya kalau ada ambulan sama pemadam kebakaran, itu berarti ada yang mau kena pancung. Macam hari ini lah, banyak ambulan itu. Habis sholat, tiba-tiba naik ke atas altar. Altarnya macam inilah, selebar inilah. Duduk macam duduk tasahud. Duduk tasahud ini. Temboknya dibukakan tali, dibukakan, duduk begini. Datang tukang pancung membawa algojo, membawa pedang panjang. Bunyinya waktu pedang itu ditengguk macam batu di laga. Nomor 1 membawa narkoba tertangkap di airport Jeddah dari Pakistan. Pancung kepalanya, Allah, putus lehernya, bergelinding kepalanya, muncrat darahnya. Datang mobil pemadam ke atas menyemprot darah. Jenazahnya masuk mobil. Naik satu lagi dari Nigeria membawa narkoba, naik ke atas, dipancung lagi. Putus. Yang ketiga dari Saudi Arabia, tak jadi dipancung karena dia pembunuh, yang dibunuh memaafkan. Pas mau dipancung, kira-kira kalau diberlakukan hukum ini di Langkat, mau ibu nonton? Selesai saya nengok, saya naik taksi balik ke hotel. Naik taksi, supir taksinya dari Yaman. Saya tanya, Minin, dari mana? Saya bilang dari Masjid Qisas, nengok hukum pancung. Aku sudah kerja di Jeddah ini 9 tahun, tidak pernah aku nengok, kata dia. Takut aku, kata dia. Kok berani? Bilang aku pun tak sengaja nengok. Sesudah menengok kepala putus darah, keluar kepala bergelinding, 2 hari saya tak makan. Tak berselera makan. Sampai hari ini agak kurang selera. Tapi pas di Langkat ini banyak makan. Alhamdulillah. Tapi mau nambah malu pula. Saya tengok bupati tak makan nasi, makan mie aja dia. Lama saya mikir, kenapa lah dia makan mie? Karena nasi ini kan pendek, 1 periode. Kalau mie ini panjang. Panggil juga Ustaz ya. Simpan video ini, 2029 ada juga gunanya. Bisa munculkan Ustaz ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira cakap saya ini ada yang menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, mau Bapak Ibu memaafkan saya. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada kamu Bapak pantun. Khusus untuk Bapak Sugiat Santoso. Madiun lemah heteles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya cuma minta satu doa, tak usah banyak-banyak, tak usah panjang-panjang. Mau Bapak Ibu mendoakan saya? Satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Memang kuat. Memang doa itu bagus, tapi jaga juga perasaan. Terima kasih, mohon maaf, jaga anak, jaga keluarga, jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.